Nah, bagaimana kemudian strategi mengencangkan ikat pinggang ala kementerian, khususnya di Kementerian Hak Asasi Manusia? Kembali akan kita tanyakan langsung kepada Pak Menteri, Pak Natalius Pigai. Kalau di kantor kemudian strategi yang dilakukan seperti apa, Pak? Karena pastikan di kementerian yang Bapak pimpin juga memiliki program-program prioritas yang tentu punya target untuk terus dicapai. Ya, kalau saya kan dikasih kewenangan ya, ini mungkin biar seluruh bangsa Indonesia tahu. Kewenangan yang diberikan kepada saya melalui keputusan Presiden 156/2024 itu adalah kewenangan regulasi yang mengikat seluruh kementerian lembaga, ya. Begitu saya keluarkan regulasi, itu maka mengikat semua kementerian lembaga terkait dengan HAM. Contoh saya mau ingin ada regulasi yang mengikat semua mulai dari Dandim sampai Panglima TNI harus sertifikat HAM. Oke. Mulai dari Kapolres sampai Kapolri sertifikat HAM. Mulai dari eselon 2 sampai eselon 1 di PNS sertifikat HAM. Mulai dari staf saya di tempat saya staf sampai eselon 4 sampai eselon 1 sertifikat HAM. Di perusahaan karena dikasih kewenangan ke saya juga. Mulai dari asisten manajer sampai direktur wajib sertifikat HAM. Begitu saya keluarkan peraturan menteri tentang itu, maka mengikat semua. Itu kan tidak butuh uang. Tapi dampaknya rasa kan. Terus apa yang saya butuh uang? Nggak perlu. Ini hanya kumpul, ya kita rumuskan peraturannya, ya kita juga kumpulkan dengan para ahli, dikasih honor para ahli, ya sudah selesai. Saya tidak terlalu membutuhkan anggaran yang besar untuk membuat sebuah saya regulasi. Iya, tidak perlu. Kemudian saya mengkoordinasikan tentang sebuah kasus misalnya di Malaysia. Ya peristiwa yang terjadi di Malaysia. Kan saya koordinasi menyiapkan bahan, saya dari substansi pembelaan HAM-nya, Kementerian Luar Negeri menyiapkan lalu lintas komunikasinya, internasionalnya, Kementerian Buruh Migran menyiapkan tentang regulasi tentang perlindungan buruh migran. Saya dari Human Rights, karena tingkat ASEAN kami punya jaringan dan di Malaysia itu namanya SUHAKAM, Institusi Hak Asasi Manusia. Karena itu kan tidak butuh uang juga. Saya hanya kirim surat kan, melalui fax juga bisa, kirim hanya satu staf, kirim ke kementerian namanya kantor Perdana Menteri atau SUHAKAM, serahkan surat dari kami. Jadi sebenarnya banyak cara yang bisa dilakukan bisa. Untuk bisa Terus yang berikut saya mau ya? sampaikan, kalau saya mau mendidik pendidikan misalnya, kami punya instansi pemerintah. Kan juga kami harus masuk untuk mainstreaming human right melalui pendidikan, sosialisasi. Kan juga tidak butuh banyak uang. Kami punya sekolah pemerintah, ada instansi pemerintah. Kalau ada sekolah swasta atau universitas, saya juga bisa melalui kerjasama dengan mereka, bisa melalui dukungan dan bantuan internasional, khususnya sosialisasi hak asasi manusia. Jadi apa yang di sini kita butuh? Satu yang saya mau ingin sampaikan, seharusnya setelah Bapak Presiden memisahkan banyak kementerian menjadi dari sekian menjadi sekian banyak, seharusnya anggaran masing-masing kementerian jadi kecil, bukan besar. Ibarat ketika hanya satu kementerian, itu terdiri dari 10 orang. Kemudian dipisahkan jadi sekitar 5 orang. Maka masing-masing kementerian kan cuma 5-5. Anggarannya harusnya kecil. Jadi perlu wajar ketika kementeriannya jumlahnya banyak, ya masing-masing kementerian pasti membutuhkan anggaran banyak. Jadi memang menurut saya, ini kita lakukan revolusi, sebuah uji coba untuk melakukan perubahan yang lebih progresif untuk kemajuan bangsa dan negara. Menarik dan tadi harus diterima. Itu menarik ketika tadi kita sudah tahu sedikit lah ya strategi yang dilakukan di Kementerian HAM. Tapi kita ingin lihat dulu Mas Badi dan juga Pak Menteri, ini telah atau sedang berlangsung rapat yang membahas mengenai penghematan anggaran yang kemudian diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto di DPR. Kami ajak Anda pemirsa bergabung dengan rekan kami Rehana di gedung DPR RI Jakarta. Rehana, silakan. Ya baik, selamat malam pemirsa. Hari ini memang diagendakan bahwasannya ada rapat antara Komisi 5 dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk membahas dari pemangkasan mengenai anggaran, di mana untuk anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum sendiri diketahui ini sebesar 81,38
triliun yang tadi juga kami sempat memantau bahwasannya untuk rapat sendiri berlangsung cukup panas pemirsa, karena hal ini tentunya memicu perdebatan tajam terutama terkait dampaknya terhadap pembangunan, bahkan ini hingga infrastruktur yang akan diberlakukan nanti di dalam negeri ataupun di Indonesia. Di hadapan Komisi 5 DPR RI tadi juga sempat diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum, yakni adalah Dodi Hanggodo, yang menyebutkan bahwasannya ini efisiensi dari anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum ini mencapai angka yang cukup besar yang sudah saya sebutkan tadi, yakni adalah angkanya sebesar 81,38 triliun. Dengan adanya efisiensi itu artinya pemirsa, anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum kalau kita hitung ini hanya sisa 29,57 triliun rupiah dari sebelumnya yang memang informasinya ini dialokasikan sebesar 110,95 triliun pada tahun 2025 ini. Lantas bagaimana dampaknya sendiri pemirsa? Kalau kita lihat memang tadi juga sempat disebutkan juga oleh Menteri Pekerjaan Umum yakni Dodi Hanggodo yang menyebutkan jika dampaknya ini terutama terjadi akan adanya pola perubahan terhadap pekerja dari Kementerian Pekerjaan Umum. Contohnya ini mulai dari pembatalan kegiatan fisik, kemudian juga pembelian alat baru, penggunaan dana tanggap darurat secara efektif dan juga efisien, kemudian juga mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial, yang juga memaksimalkan penggunaan rapat secara daring, bahkan ini hingga mengurangi secara signifikan belanja alat tulis untuk kantor. Selain itu kalau kita lihat memang kebijakan itu akan berdampak terhadap beberapa proyek. Sebut saja ini seperti proyek infrastruktur, kemudian juga jalan tol, dan juga perbaikan rutin jalan nasional. Demikian informasi sementara yang dapat disampaikan dari DPR RI. Saya kembalikan kepada Anda di studio. Baik, itulah tadi berlangsung rapat mengenai penghematan anggaran dari Kementerian PU ya. Kita sudah ketahui tadi akhirnya anggaran yang juga ikut dihemat, diturun cukup banyak angkanya. Terima kasih Rehana Meizia mengabarkan dari gedung DPR RI. Nanti kita akan membahas lebih lengkap lagi ya Mas Badi dan juga Pak Menteri. Usai jeda pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali menemani Anda.